Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk stacking dan memproses bulan menggunakan software PC ya. Jadi di sini akan ada 4 software yang akan saya gunakan. Ya, yang pertama yaitu PIPP, kemudian yang kedua adalah AutoStackCard, kemudian yang ketiga adalah Registax, dan keempat adalah GIMP. Kalian bisa lihat di sini ada Registax dan GIMP di desktop saya. Ya, kita bisa lihat ya di sini. Baik. Nah, sebelum kita mulai di sini saya ingin ingatkan bahwa untuk memproses gambar ataupun video bulan menggunakan software-software tadi, itu hendaknya kalian menyiapkan penyimpanan terlebih dahulu, karena proses ini akan membutuhkan penyimpanan yang lebih besar, karena output dari filenya itu akan berjumlah besar dari segi megabyte ataupun gigabyte-nya. Baik, dan yang kedua, ketika kalian memproses dengan software-software ini yang nanti akan saya terangkan, itu hendaknya kalian mengambil gambar bulan atau bulannya itu dengan menggunakan mode video ya, atau mode MP4, karena itu akan memudahkan dengan menggunakan software-software ini. Baik, langsung saja kita masuk ke software yang pertama. Ya, software yang pertama itu namanya PIPP, dan software ini insya Allah saya akan taruh link untuk downloadnya di deskripsi. Baik, jadi software pertama namanya PIPP. Baik, ini harusnya dipakai secara berurutan. Jadi nggak boleh misalnya Registax kemudian PIPP, nggak boleh seperti itu. Tapi ini berurutan ya memakainya. Baik, di sini ada tampilannya. Ya, kalian bisa lihat ada menunya, ada beberapa opsi di sini. Langsung aja kita masukin dari file bulan kita. Nah, di sini saya udah ada video bulan yang saya ambil menggunakan teleskop ya. Kalian bisa lihat di sini. Ya, ini durasinya sekitar 7 atau 8 detik ya. Ya, durasinya sekitar 7 detik ya. Nah, ini saya ngambilnya waktu pas supermoon bulan Oktober kemarin ya. Ini termasuk supermoon favorit saya ya. Baik, ini kita bisa lihat ya. Jadi kalau kamera bawaan dari teleskop ini atau kamera HP saya ini kan mungkin kurang ya. Tapi kalau insya Allah dengan proses dengan software-software ini insya Allah akan membuat nanti hasil final gambar kita menjadi lebih baik insya Allah. Baik, setelah itu kita ini close saja, kemudian kita pilih ya. Baik, nah sebelumnya saya ingatkan bahwa ketika kalian memotret bulan, itu hendaknya dengan adapter HP ya, atau dengan tripod, karena supaya bulannya tidak goyang. Kalau misalnya bulannya goyang atau kalian menggunakan manual dengan tangan, ya itu tentunya akan goyang-goyang sehingga si softwarenya mungkin akan kesulitan untuk mendeteksi dari bulan tersebut ya. Baik, jadi ketika sudah kita masukkan di sini, tadi muncul ini ya. Nah, ini kita bisa close saja ini dari tampilan gambar atau video kita di sini. Ini ada resolusi bawaan HP saya ya, 720x1280. Nah, ini kita bisa close saja di mode portrait juga. Ya, ini dalam mode portrait. Baik, di sini ada beberapa informasi ya. Di sini nama filenya, kemudian tipe filenya dalam format MP4, kemudian ada frame-nya. Ya, ini frame ini diambil dari video ini. Jadi kalau video ini dibuat foto, maka akan terdapat 227 foto ya. Kalau kita konversi menggunakan video ke foto ya. Kemudian FPS ada 30. Ya, ini bawaan dari HP-nya. Resolusi, data, kapan diambil. Ya, tapi ini saya ngambilnya Oktober ya. Ini mungkin saya baru masukin input di komputernya baru hari ini. Jadi baru terdeteksinya hari ini. Padahal saya sebenarnya ngerekamnya di bulan Oktober lalu ya. Kemudian file size-nya 2,44 MB. Ya, kemudian directory atau tempat penyimpanan file kita tadi di disk D atau bulan. Jadi kalau untuk memproses gambar bulan, bagusnya kalian pakai hard disk atau disk cadangan yang lebih besar penyimpanannya, karena ini akan menggunakan banyak memori ya. Baik, kemudian kita pilih processing option ya. Ini kita bisa lihat di sini ya, ini kita diamkan saja, kemudian kita pilih quality option.
Baik, kemudian kita lanjut ke baik sebelumnya ya, ini ada input di sini, kemudian processing ya. Nah, di sini ada beberapa menu ya, di sini ada animation, ada output ya. Nanti akan ada do processing ya. Baik, tapi kita kembali dulu ke sini. Ya, kembali dulu ke sini. Nah, ini ada di bawah ini ada beberapa opsi ya. Kita pilih yang solar atau lunar full disk. Ya, ini kita bisa lihat ya. Saya ngambil supermoon ini. Wah, ini sudah berubah ya, karena tadi kita pilih ini maka dia akan berubah. Ya, jadi kalau kita nggak pilih ini misalnya, maka nanti tampilannya akan kembali seperti tadi. Nah, seperti ini. Jadi memang ini sudah di setting supaya untuk memotret, memproses gambar bulannya. Nah, ini kita pilih solar dan lunar full disk ya, karena kita merekam dari satu piringan bulat bulan ini. Tapi kalau misalnya kalian mau ngambil close up atau zoom dari kawah bulan, kalian bisa pilih yang ini, solar and lunar close up. Nanti akan pilih ada menu-menu lain ya, tapi saya nggak bahas di sini karena itu mungkin akan perlu pembahasan lain. Tapi saya biasanya menggunakan ini, solar and lunar full disk. Nah, ketika kita sudah pilih ini, nanti ketampilan dari video kita, frame kita kan seperti ini. Nah, dia akan diubah menjadi monokrom ya, hitam putih. Baik. Kemudian kita pilih input, di sini kita diamkan saja, kemudian processing. Nah, di bagian sini object detection result, kalian pilih test ya, pilih test detect result. Nah, ini akan mendeteksi dari objeknya. Jadi area merah ini dari objeknya terdeteksi. Tapi di sini ini kan sudah full ya, sudah persis dengan lingkaran bulannya, sudah pas. Tapi di bagian kanan sini ini masih keluar garis. Maka dari itu saya nonaktifkan auto objeknya di sini. Kemudian saya pilih secara manual ya, kita setting secara manual supaya dia bisa ngepas di lingkaran bulannya. Kita pilih secara manual misalnya 20 ya. Nah, ini udah mulai kecil, kemudian kita naikin lagi supaya bisa pas dengan objeknya. Baik. Nah, ini udah lumayan pas ya, kita close aja. Kemudian kita pilih quality, di sini nggak usah diapa-apain, kemudian animation juga nggak usah diapa-apain. Nah, di output itu kalian pilih format AVI. Ya, pilih yang AVI di sini. Kalau TIFF ya walaupun disarankan, cuman saya biasanya menggunakan format AVI, dan AVI ini formatnya lebih besar daripada MP4. Nah, itulah yang seperti saya terangkan sebelumnya bahwa kalian harus siapkan dari penyimpanan karena ini akan makan tempat, karena format AVI itu lebih besar daripada MP4 ya. Jadi semakin besar kalian mengupload atau merekam bulan dengan durasi yang lama, misalnya 1 menit, maka format AVI ini akan semakin besar. Ya, jadi nanti output atau file keluaran dari PIPP ini bukan MP4, tapi dari bentuk AVI di sini. Baik. Kemudian kita pilih do processing. Oh, iya. Baik. Tapi sebelumnya ini ada beberapa hal atau satu hal yang saya ingatkan di sini tentang masalah cropping ya. Cropping ini kalian bisa nonaktifkan saja karena nanti akan terpotong ya. Jadi bedanya kalau saya nonaktifkan ini, saya matiin ini, nanti akan kembali pada resolusi yang tadi bawaan kamera HP. Tapi kalau misalnya kita nyalain, itu akan beda ya, resolusinya itu dibentuk dalam rasio 1:1. Jadi si software ini yang milihin rasio 1:1 ya, sesuai dengan option dari si softwarenya. Tapi kalau saya biasanya bawaan dari kamera HP ya, yaitu mode landscape seperti ini. Karena kalau masalah cropping itu kan bisa di aplikasi lain ya. Misalnya di sini sudah beres, kemudian kita masuk ke aplikasi pengedit seperti Lightroom, itu bisa nanti kalau masalah cropping. Tapi biasanya kalau saya sendiri itu biasanya ngambil dari bawaan seperti ini dulu ya. Bawaan seperti ini dulu sehingga nanti bisa di cropping di akhir ya, di crop di akhir. Kalau di sini mungkin kurang cocok bagi saya. Jadi saya matiin aja di sini croppingnya. Baik. Kemudian di sini kita pilih do processing, ini udah beres semua ya. Kemudian kita pilih start processing. Ini kita tunggu ya. Baik, ini udah, dan ini akan kebuka sendiri ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini filenya, dan ini lihat ya, ada besar ya, ini sekitar 199 MB. Ya, ini terbilang besar ya, karena memang saya sudah terangkan bahwa file AVI ini akan lebih besar daripada file MP4. Ya, file MP4. Baik. Jadi harus sedia penyimpanan. Jadi saya di sini menggunakan disk D karena ini lebih
banyak penyimpanannya ya. Baik. Nah, kita sudah dapat file keluaran dari PIPP ini atau PIPP. Nah, setelah itu kita masuk ke software yang kedua. Software yang kedua namanya AutoStacker ya. Jadi ini kita bisa close aja PIPP-nya. Ini udah selesai ya, kita close aja. Ini filenya berbentuk zip ya, saya harus cari dulu si filenya. Baik. Nah, ini di sini kita pilih exe-nya. Kita pilih exe-nya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya dari softwarenya. Kemudian kita masukkan file tadi dari PIPP tadi. Baik, ini ya di bulan ya, tadi kita alokasi filenya di data, kemudian di folder bulan. Baik. Nah, di sini kita langsung drag aja ke sini ya, jadi biar gampang. Nah, di sini kalau kalian lihat ini ada dua panel ya di software AutoStacker ini. Ini bisa kita close aja si WinRAR-nya. Di sini ada panel settingan dari AutoStacker, dari sini ada panel gambar dari bulan kita. Ini kita bisa zoom ya, bisa zoom. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Baik. Nah, di sini langsung aja kita pilih di sini ya. Jadi kita pilih surface ya. Kemudian kita pilih improve tracking, find anchor, dan expand. Ya, seperti ini. Kemudian di bawahnya ini diamkan saja, dan di bawah sini kita pilih double stack reference. Kemudian pilih automatic. Ya, dan di sini nanti file keluaran dari AutoStacker ini akan modenya TIFF ya, dengan format TIFF. Ya, maksudnya dia akan mengubah video ini jadi gambar. Baik. Nah, di sini sebelum kita masuk ke sini lagi, kita masuk ke sini. Kita masuk ke panel sini. Ya, ini kita bisa lihat ya gambar bulannya, dan kita bisa lihat framenya ya. Ini ada 200-an ya tadi ya. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, jadi fungsi PIPP ini dia akan memfokuskan bulan kita di satu titik. Jadi awalnya kan kalau kita buka dari video bulan tadi, ya itu kan dia bergerak ya bulannya, jadi nggak pas di tengah kamera. Karena pergerakan bulan sendiri dan pergerakan bumi sendiri, akhirnya si bulannya gerak tuh gerak ya. Dari sini dia bergerak ke kanan, ya karena itu dia nggak pas. Nah, si PIPP ini bantu untuk menyelaraskan setiap framenya supaya tetap berada di tengah, seperti ini. Ya, kan tetap di tengah ya, jadi si bulannya nggak gerak ke sini kemari, tapi si bulannya sudah dipusatkan di tengah frame sehingga ndak goyang atau ndak bergerak ke kanan seperti yang frame bawaan tadi. Baik, mungkin seperti itu ya dari kinerja PIPP. Baik. Nah, di sini langsung aja kita pilih analyze ya, kita pilih analyze. Baik. Nah, di sini ada kualitas dari frame kita, ada yang di atas 50%, dan di sini ada di bawah ya. Baik. Kemudian setelah itu kita pilih di sini, ini kita 100%-in, kemudian kita pilih manual draw. Salah. Maaf, saya salah. Nah, di sini ada AP itu align point, ya kependekan dari align point. Ya, jadi kalian ini untuk menselaraskan dari bulan tersebut. Jadi semakin banyak AP-nya itu akan semakin bagus. Saya di sini pilih 32, kemudian saya pilih multiscale, dan saya pilih place AP grid. Nah, ini ada sekitar 1168 AP atau align point, dan ini tentunya lebih banyak ya. Nah, itu lebih bagus. Jadi semakin banyak AP-nya itu akan semakin bagus. Baik. Ya. Baik, jadi setelah itu kita masuk ke sini. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini frame percentage to stack itu kita bisa pilih ke 75 aja. Ya, supaya nggak terlalu resolusinya bisa lebih tinggi ya. Baik, ini saya kepencet tadi ya. Nah, baik. Kemudian kita pilih sharpenet ini untuk menajamkan dari bawaan AutoStacker-nya nanti. Jadi kita akan dapat dua file ya, atau dua gambar. Hasil dari AutoStacker raw-nya, mentahannya, dan yang kedua dari hasil penajaman otomatis dari AutoStacker ini. Misalnya saya pilih ini tingkat ketajamannya misalnya 80% misalnya ya, biar nggak terlalu tajam juga. Kemudian kita pilih stack. Kita tunggu ya, ini prosesnya.
Baik, ini sudah selesai ya. Jadi, nah, untuk folder si AutoStacker ini akan disimpan di folder tadi kita ambil bulan tadi ya. Jadi ini persis di folder bulan ini. Kalian pilih PIPP ini yang tadi kita buka ya. Nah, di sini udah ada folder dari AutoStacker-nya. Dia akan buat di directory PIPP ini. Jadi kalian gak usah capek-capek nyari ke pictures, ke musik, ke sini. Tapi kalian tinggal pilih aja si folder yang tadi, kemudian kalian pilih PIPP tadi, dia akan langsung membuat di sini ya. Dia akan nge-save langsung di folder PIPP-nya. Jadi nggak usah repot-repot kalian cari ke sini. Walaupun misalnya bisa diubah sih di sini, tapi biasanya kalau kita lihat ini dia otomatis ngebuat foldernya di file bulan kita PIPP ini supaya kita nggak capek-capek nyari. Ya ini sudah ada ya di sini. Baik. Baik, ini ada dua folder di sini ya. Ada dua gambar dari prosesan AutoStacker-nya. Kalian bisa lihat di sini ya. Baik. Jadi ada dua ya, ini yang versi originalnya, mentahannya, dan yang kedua versi penajaman dari AutoStacker ini. Ya, kalau kita bisa lihat di sini, kita buka ya. Ini formatnya TIFF karena dia harus dibuka dengan folder atau aplikasi yang signifikan ya, bukan seperti JPG kan itu kan bisa langsung ya. Tapi kalau PIPP mungkin harus pakai aplikasi tertentu ya, atau maksudnya TIFF ya. Jadi kan ini formatnya TIFF ya. Sehingga dia harus dibuka dengan aplikasi-aplikasi yang signifikan ya. Baik. Ini kita bisa pilih open ya. Ini kita pilih photos. Baik. Nah, ini kita bisa lihat ya dari gambarnya. Baik, kemudian kita bisa pilih ini. Kita bisa lihat yang versi ditajamkan AutoStacker-nya. Baik. Nah, ini versi yang udah ditajamin oleh si AutoStacker-nya. Kita bisa lihat di sini ya, ini lumayan detail ya daripada yang tadi video, kan tadi ada noise-nya ya banyak. Nah, di sini kita udah bisa melihat dari detail-detail bulan. Baik. Nah, ini dari sebenarnya kalau kalian bisa misalnya mau stop di sini aja sih sebenarnya udah bisa. Misalnya kalian mau edit lagi di Lightroom itu boleh ya. Tapi kalau saya sendiri biasanya saya ngeproses lagi dengan aplikasi yang akan kita terangkan nanti. Ya, tapi kalau misalnya kalian ingin sampai sini saja sebenarnya ini udah bisa sih. Ya, kalian bisa langsung pindahin ke HP, edit di Lightroom, itu bisa sebenarnya. Tapi kalau saya sendiri biasanya ini belum cukup ya. Ini harus diproses lagi dengan aplikasi atau software Registux. Nah, ini kita akan masuk ke software ketiga. Ini sudah ya, jadi sudah ada PIPP tadi dari video bulan kita menjadi video dari keluaran PIPP yang formatnya AVI. Nah, si AVI ini diubah lagi oleh AutoStacker nanti menjadi gambar utuh seperti ini, dari 200-an frame menjadi satu gambar utuh seperti ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke Registux dan fungsinya ini untuk menajamkan si foto bulannya ya. Baik, kita masuk ke Registux ya di sini. Ini kita oke aja. Baik. Nah, di sini kita langsung pilih select. Kita langsung masukin tadi foldernya ya, dari folder bulannya, si file bulannya. Baik, ini kita udah ada ya, ada dua di sini. Kita pilih yang original. Kita pilih yang original yang tanpa ditajamkan. Tapi sebenarnya dua-duanya bisa, cuman kalau saya sendiri biasanya milih yang original supaya nanti bisa kita tajamkan sesuai selera di Registux ini. Baik, kita pilih open. Kita pilih yes. Nah, di sini ada beberapa opsi, ada panel di sini, ada panel di sini. Ya, nah di sini ini kalian boleh bereksperimen sesuai hati kalian. Jadi ini fungsinya untuk menajamkan ya di sini. Dan ini fungsinya untuk tools-tools lain ya. Jadi mungkin ibarat Photoshop ya ini di sini. Baik. Nah, di panel yang kiri ini fungsinya untuk menajamkan bulan. Saya pilih yang panel nomor 6 ini, kita coba ya. Nah, di sini ya dia udah lumayan tajam ya. Baik. Kemudian kita pilih di sini lagi ya. Kita coba yang 5. Nah, ini lebih tajam lagi. Kemudian kita pilih yang ketiga. Nah, ini juga ya udah lebih tajam. Baik, ini sesuai hati kalian ya, sekreatif kalian. Kalau saya biasanya nggak terlalu tajam ya. Biasanya saya nggak terlalu tajam. Baik. Nah, ini kita pilih dual ya karena ini belum rata.
kita pilih dual supaya editannya merata. Nah, ini sudah lumayan tajam ya si bulannya. Baik, ini kalau misalnya saya lihat ini masih agak crispy ya, si bulannya nggak terlalu, ya betul tajam, cuman agak crispy ya. Maksudnya agak tajam, tapi nggak tajam kayak ini, tapi agak crispy. Nah, untuk itu saya pilih denoise atau di-ringing di sini. Saya akan sesuaikan dari ketajaman bulan ini supaya tidak terlalu crispy seperti ini. Saya pilih ini, kita pilih on kan ya, ini kita aktifkan. Kemudian dark side-nya kita geser ke sini dan bright side-nya kita geser ke sini. Ini sesuai kalian aja. Nah, ini seperti ini ya. Saya biasanya kalau terlalu crispy bulannya itu biasanya saya menggunakan fitur denoise atau di-ringing ini supaya nggak terlalu crispy. Nah, ini udah lumayan bagus ya menurut saya. Nah, sekali lagi ini tergantung kalian ya, maunya bagaimana. Kalau kalian cuma mau menggunakan panel penajaman ini tanpa ini juga boleh, tapi kalau saya sendiri biasanya kadang pakai ini juga untuk menyesuaikan ketajaman agar tidak terlalu tajam dan juga agar tidak terlalu buram ya. Dan di sini juga ada panel denoise, jadi kalian kalau ada noise-nya misalnya mau diburamkan lagi itu boleh. Misalnya terlalu banyak noise-nya itu bisa pakai ini, dinaikin aja kayak gini ya, kemudian kalian bisa turunkan lagi. Nah, ini kita pilih dual ya, setiap kita melakukan setting itu kita pilih dual ya supaya editannya merata. Baik. Nah, ini kita bisa coba tajamkan lagi. Baik. Nah, ini suara saya seraknya. Baik. Nah, ini seperti ini ya, kurang lebih seperti ini ya. Baik. Nah, ini udah lumayan cakep ya, alhamdulillah. Baik, kita pilih di sini dual. Nah, ini udah ya sudah cukup lah ya menurut saya. Baik. Nah, di sini saya kira udah cukup ya untuk penajamannya, dan kita udah bisa melihat dari ketajaman bulannya udah lumayan baik. Kemudian di sini kalau kalian misalnya mau memutar gambar bulannya itu bisa, kalian bisa pilih flip and rotate. Ya. Misalnya saya mau rotate-nya di arah ini. Misalnya. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa memutar gambar bulannya. Baik. Oh, bisa seperti ini, misalnya wajahnya dari bulan bisa seperti ini. Ya, misalnya mau bulannya menghadap ke sini bisa ya, atau bulannya ke sini. Nah, kayak gini bisa. Bulannya ke sini bisa juga. Ya, ini tergantung kaliannya ya, tapi kalau biasanya saya itu kadang menggunakan ini atau enggak kadang ya. Cuman saya diamkan saja ya di yang tadi aja. Jadi kita pilih 0 di sini. Kita pilih 0 derajat seperti yang tadi ya. Baik. Cuman ini mah gimana kalian aja ya. Kalau kalian misalnya mau memutar gambar bulannya boleh. Tapi kalau misalnya mau didiamkan seperti yang dari bawaan kameranya juga boleh seperti ini. Itu tergantung kalian. Dan ini ada flip X, kalian bisa pilih ini untuk membalik gambarnya. Pilih dual lagi supaya editannya ini. Ya, ini langsung kebalik ya gambar bulannya. Baik, kita pilih flip ya. Nah, dia akan seperti ini nanti. Kalau kita pilih dua-duanya, nanti akan seperti ini. Jadi ingat ya, kita pilih dual ya supaya si gambarnya keedit ya. Si gambarnya keedit. Nah, seperti ini. Jadi saya akan nonaktifkan lagi ini, dimatiin aja. Nah, seperti ini. Jadi setiap kalian menggunakan settingan ini, misalnya saya geser ke sini, misalnya, maka kalian pilih dual ya supaya editannya kelihatan ya, progresnya kelihatan. Kemudian saya pilih dual lagi di sini ya. Baik, kita close saja di sini ya. Saya anggap udah selesai ya ini. Baik, saya sudah lumayan dapat ya dari detailnya. Baik, kita langsung aja save gambar ini. Gambar ini bisa kita save dengan pilih save image yang warna merah ini. Yang warna merah ini ya. Oh ya, sebelumnya ada tools lain. Sebenarnya ini bisa histogram. Kalian sesuaikan kecerahannya di sini bisa. Kita pilih dual. Nah, ini bisa lebih cerah ya. Nah, ini juga view zoom ini untuk menzoom gambarnya ya,
untuk mengecek dari ketajaman, misalnya mau di kawah mana nih. Nah, misalnya di kawah ini ya, kawah Taicho. Misalnya kalian pilih dual, kita bisa lihat detailnya. Nah, di sini ya, udah lumayan tajam di sini. Kemudian kita pilih close aja, dan kita pilih save image. Nah, biasanya saya menggunakan format TIFF. Oh iya, TIFF kalau misalnya mau di progress lagi di GIMP atau GIMP. Ya, software yang keempat. Tapi software yang keempat ini opsional ya. Jadi kalian bisa langsung save dengan mode JPG di sini. Kalau saya pilih JPG bisa ya. JPG di sini atau PNG juga bisa. Biasanya saya tergantung. Kalau misalnya saya anggap perlu di proses lagi di GIMP, itu berarti saya pilih di TIFF karena ini akan lebih bagus kalau diprosesnya di GIMP menggunakan format TIFF. Tapi kalau misalnya kalian langsung pindahin ke HP, misalnya ini udah selesai ya, kalian langsung pindahin ke HP, maka kalian bisa pilih dengan format JPG atau format TIFF, format PNG. Jadi gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat dari software Registax ini sebenarnya kalian udah selesai di sini. Jadi kalau kalian mau langsung pindahin ke HP, kemudian edit di Lightroom, edit di Snapseed, atau edit di editor foto misalnya Canva atau editor bawaan, itu boleh ya. Tapi kalau mau ikutin saya sampai GIMP itu boleh juga ya. Baik, jadi biasanya saya tergantung sih. Kalau misalnya saya lagi malas atau nggak mau gunakan GIMP, itu langsung aja saya pilih misalnya PNG, kemudian saya pindahin ke HP ya. Tapi kalau misalnya saya anggap perlu misalnya di editing di GIMP, maka saya biasanya pilih TIFF, kemudian nanti akan saya olah lagi di aplikasi GIMP atau di software GIMP ya. Saya ngomong aplikasi terus ya, mungkin salah. Baik, itu salah ya, saya ngomong aplikasi terus. Baik, ini kita pilih ya, kita save aja dengan nama final ya, supaya bisa membedakan antara nama ini, supaya nggak ketukar ya. Nah, kita pilih save. Baik, nah kemudian kita bisa close ya si Registax ini. Kemudian kita masuk ke aplikasi GIMP. Ini aplikasi GIMP ini secara umumnya itu mirip ya dengan Photoshop ya. Kita bisa lihat toolsnya sama ya. Tapi bedanya kalau GIMP ini gratis ya. Kalau Photoshop kan dia harus berbayar ya. Ada lisensinya ya. Kita harus bayar per bulannya misalnya. Tapi kalau GIMP itu gratis. Walaupun misalnya Photoshop itu lebih unggul ya dari sisi mungkin itu diperuntukkan untuk profesional, tapi kalau kalian ingin menggunakan yang praktis ya, kalau saya sendiri untuk pengganti Photoshop, maka saya biasanya gunakan GIMP ya, atau enggak dari aplikasi lain misalnya Canva atau Lightroom ya, kalau misalnya mengedit foto. Baik, nah ini udah masuk di GIMP-nya, ini bisa lihat ya, tampilannya lumayan mirip dengan Photoshop. Nah, kemudian kita pilih yang folder tadi ya, folder bulan tadi ya, yang kita save dari Registax tadi ya. Nah ini ya, final TIFF. Kita pilih open. Nah, kita pilih open. Nah, di sini kita bisa lihat ya foldernya. Baik, si bulannya ya. Nah, ini udah lebih jelas ya, lebih tajam ya. Nah, di sini kita langsung aja pilih colors, kemudian pilih exposure. Kita sesuaiin dari brightness-nya. Misalnya saya mau gini, kemudian saya ini tergantung kalian ya. Ini seperti Lightroom aja ya, cuman ini di laptop ya. Kalau ini kalian bisa misalnya mau ngedit di HP kemudian dipindahin ke Lightroom bisa, atau kalian mau pakai GIMP ini juga bisa. Tapi kalau saya sendiri lebih enak pakai Lightroom ya, Lightroom yang di HP itu. Nah, misalnya kita pilih shadows and highlight, kita pilih ya. Nah, highlightnya kita turunin misalnya. Nah, kita turunin. Ini sesuaiin dengan selera kalian aja. Nah, kita pilih OK. Baik, kita coba lagi ya. Kita pilih curves. Kita coba drag ke sini. Kemudian drag ke sini. Baik, kita pilih OK. Baik. Ya, saya kira udah cukup ya. Ini udah cukup dari editannya. Baik. Ini juga kalian bisa muter gambarnya ya dengan pilih image, kemudian pilih transform, dan pilih rotate 90 derajat clockwise. Seperti ini. Kan bisa
memutar gambar bulannya, walaupun tadi bisa ya di Registux langsung, tapi kalau kalian mau muternya di sini, memutar gambarnya di situ tuh nggak apa-apa. Nah, seperti yang saya sebut sebelumnya, kalau kalian mau crop ini juga bisa ya. Jadi kalau crop di PIPP yang sudah kita terangkan tadi, itu mendingan di sini ngecropnya. Karena kalau di PIPP tadi itu mungkin akan lebih kecil bulannya dan detailnya mungkin kemungkinan nanti nggak kelihatan ya, karena di prosesinya akan kecil kalau kita crop di bawaan PIPP tadi. Makanya saya langsung aja nggak mau tidak diaktifkan dari cropping tadi ya. Baik, ini kalau kita mau crop ya, coba kita crop ya ke sini. Misalnya saya crop di sini ya. Ini cuman coba-coba aja ya. Kalau kalian mau crop misalnya gini, kita pilih di sini crop ke konten. Nah, seperti ini misalnya. Itu kan bisa ya kita crop di sini nih. Kita bisa lihat dari detailnya. Baik. Ya, saya kira udah cukup ya gini dari bulannya. Saya udah lumayan puas dengan hasilnya, dan kalau kalian misalnya mau edit lagi di Lightroom itu bisa. Kalau kalian juga mau edit di Snapseed juga bisa. Nah, di sini saya udah anggap cukup dari bulannya. Saya udah lumayan puas. Ini detailnya udah lumayan kelihatan, alhamdulillah ya. Baik, jadi langsung aja kita save aja sih gambarnya. Baik. Ini kita pilih export as. Baik. Nah, ini supaya membedakan, kita langsung aja save di folder utama di pictures supaya langsung kelihatan di komputer ya. Kita pilih C, kemudian kita pilih, kita pilih di sini ya, pictures, supaya gampang ditemukannya. Tadi kan data ya, karena ini formatnya udah ringan, jadi kita langsung aja save-nya di drive utama supaya nggak susah nyarinya. Baik, kita misalnya pilih final supermoon Oktober ya, ini saya ngambilnya Oktober. Oke, sudah ya. Kita langsung pilih export. Oh ya, sebelumnya saya lihat ya, perhatikan. Ini untuk kita menentukan format dari gambarnya itu kalian bebas. Kalau kalian mau langsung ke JPG, ketik aja .jpg. Kalau kalian mau save dalam bentuk PNG, .png. Kalau kalian mau save dalam bentuk TIFF, .tiff. Kalau mau save dengan bentuk lain misalnya boleh, tapi saya biasanya langsung aja ke JPG atau PNG lah ya, supaya lebih ini ya. Kalau PNG kan lebih besar ya dari size-nya, mungkin itu lebih cocok untuk saya. Baik, kita pilih export. Kita tunggu. Nah, ini kita langsung aja pilih export. Nah, ini udah selesai ya. Kita langsung aja masuk ke gambar tadi yang sudah diproses dari GIMP. Kita coba cek ya, ini ada beberapa percobaan yang saya lakukan di bulan-bulan kemarin ya. Ini ada bulan sabit, ada bulan setengah, ada bulan purnama. Baik. Nah, di sini kita tadi cari ya Vina ini dia. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini dia, kita sudah mendapatkan bulan yang sudah diproses dengan 4 software dan hasilnya menjadi seperti ini. Kalau kita rotate, kita putar bulannya, kita bisa lihat gambar bulannya lebih jernih daripada yang sebelumnya ya. Kalau kita buka di data tadi ya, di folder bulan, mentahan bulan dari videonya, kan ini kurang detail ya, Nah, ini kan buram ya, tapi ketika kita sudah processing dengan 4 software tadi, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan lebih tajam dan lebih jernih ya. Nah, kalian ini bisa coba ya. Saya berharap ini bisa untuk kalian, dan ini sangat membantu sekali, apalagi kita yang menggunakan HP kurang mumpuni dalam astrofotografi. Kita bisa menggunakan teknik ini supaya gambar bulan kita menjadi lebih tajam. Baik, mungkin ini aja yang bisa saya share untuk kesempatan kali ini. Ya, ini kalian bisa ubah ya sesuai dengan itu kalian ya, keinginan kalian. Kita bisa pilih ini, misalnya mau diputar kayak gini, ini bebas. Baik, ini mungkin sekiannya dari saya.
Ya, mudah-mudahan apa yang saya sebutkan ini dari tutorial dan saya jelaskan ini bisa diterapkan oleh teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan bisa langsung dipraktekkan sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada saya ya. Ini karena saya cuma nyoba-nyoba aja, dan memang HP saya itu HP-nya kurang mumpuni ya, bukan seperti HP sekarang ya. HP sekarang itu lebih canggih tentunya ya, dari megapiksel dan sebagainya. Dan juga saya juga menggunakan teleskop yang murah, tidak di lebih dari 1 juta ya, di bawah 1 juta, sehingga ya adanya keterbatasan. Tapi keterbatasan itu tidak menghalangi kita untuk ya melakukan yang terbaik ya. Karena kita bisa menggunakan 4 software ini untuk memproses gambar bulan sehingga lebih detail lagi. Baik, mungkin ini aja yang bisa kita share di sini. Ya, yang saya share di sini, mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan saya mohon maaf ketika saya menjelaskan tadi ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang tidak mengenakan ya, karena memang saya kadang ngomongnya bolak-balik ya, sehingga saya mungkin ya mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman semua ya. Baik, mungkin aja ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita bisa memotret dengan hal yang lebih baik lagi, walaupun dari keterbatasan device, dari keterbatasan perangkat, itu tidak menghalangi kita untuk terus berkarya. Baik, saya cukupkan sampai segini ya. Saya cukupkan. Baik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.